Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bin. Saya dari Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis Universitas Haluoleo. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori efisiensi Pareto optimum. Langsung kita mulai saja di pendahuluannya. Efisiensi Pareto atau optimalitas Pareto adalah keadaan alokasi sumber daya yang tidak mungkin dialokasikan kembali sehingga membuat satu individu atau kriteria preferensi lebih baik tanpa membuat setidaknya satu kriteria individu atau preferensi lebih buruk. Konsep ini dinamai setelah Alfredo Pareto tahun 1848 sampai dengan 1923, insinyur dan ekonom Italia, yang menggunakan konsep dalam studinya tentang efisiensi ekonomi dan distribusi pendapatan. Konsep ini telah diterapkan di bidang akademik seperti ekonomi, teknik, dan ilmu hayati. Peningkatan Pareto adalah perubahan pada alokasi yang berbeda yang membuat setidaknya satu individu atau kriteria yang preferensi menjadi lebih baik tanpa membuat kriteria individu atau preferensi lainnya menjadi lebih buruk. Mengingat alokasi awal barang tertentu di antara sekumpulan individu, alokasi didefinisikan sebagai Pareto efisien atau Pareto optimal ketika tidak ada perbaikan Pareto lebih lanjut dapat dibuat. Dalam hal ini, kita diasumsikan telah mencapai optimalitas Pareto. Dalam konteks kaitannya dengan penyediaan barang publik oleh pemerintah, maka yang menjadi tujuan akhir adalah meningkatkan kondisi Pareto atau Pareto improvement yang belum efisien. Contohnya, ketika pemerintah menjelaskan pembangunan jembatan, mereka berharap masyarakat yang menggunakan jembatan tersebut dapat membayar sejumlah tarif yang ditentukan untuk menutup biaya konstruksi dan perawatan dari biaya jembatan tersebut. Kondisi tersebut menggambarkan kondisi peningkatan Pareto, yaitu perubahan di mana seseorang menjadi lebih baik atau pelaku ekonomi lainnya pun tidak dirugikan. Para ekonom percaya bahwa peningkatan Pareto menjadi tujuan sehingga setiap kebijakan harus ditempatkan dalam tujuan untuk meningkatkan Pareto yang disebut sebagai prinsip Pareto, Pareto Principle. Dan sekarang kita masuk di model efisiensi Pareto, yang dimana terdapat ada 4. Yang pertama itu sebuah pasar yang lengkap untuk semua yang terkait dengan masa depan dan untuk semua risiko. Yang kedua, tidak ada eksternalitas dalam fungsi utilitas konsumen atau fungsi produksi suatu perusahaan. Harga pasar diketahui dengan pastinya dengan semua pasar harus memiliki informasi yang sempurna. Konsumen memaksimalkan utilitasnya dan kurva indiferennya berdasarkan tingkat pertukaran marginal. Dan ini kondisi tercapainya Pareto, yang dimana ada 2, yaitu efisiensi dalam konsumsi terjadi ketika kurva indiferen seseorang konsumen bersinggungan dengan garis anggaran atau budget line. Dalam keadaan ini, seseorang konsumen akan mendapatkan tingkat kepuasan tertinggi dengan biaya yang paling sedikit yang perlu dikeluarkan. Yang kedua, efisiensi dalam produksi terjadi ketika seseorang produsen dapat menghasilkan sebuah produk dengan anggaran seminimal mungkin, namun dapat menghasilkan produk tersebut secara maksimal. Efisiensi pertukaran atau exchange efficiency. Efisiensi pertukaran berfokus pada distribusi barang. Diasumsikan semua barang telah terdistribusi, sehingga dalam efisiensi pertukaran tidak ada pelaku ekonomi yang menjadi lebih baik, better off, tanpa mengorbankan pelaku ekonomi lainnya, worse off. Efisiensi pertukaran juga berarti tidak ada cakupan untuk perdagangan, atau bisa dikatakan pertukaran tersebut saling menguntungkan. Efisiensi pertukaran diilustrasikan dengan gambar 12.2 atau yang biasa disebut Edward Wowell. Diasumsikan bahwa OA dan OB merupakan konsumsi pelaku X dengan 2 barang. Sedangkan OA dan OB merupakan konsumsi pelaku Y dengan 2 barang. Pareto efisiensi merupakan tangan dari kurva indifferent N, di mana
marginal rate of substitution atau biasa disingkat MRS dari kedua barang A atau B sama. Lihatlah contohnya, gambarnya di samping. Ini merupakan gambar efisiensi pertukaran exchange efisiensi. Efisiensi produksi. Efisiensi produksi adalah efisiensi menyangkut biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan output tertentu. Jika produsen tidak efisien secara produktif, berarti dapat memproduksi barang lebih banyak tanpa mengurangi produksi dari barang yang lain. Dikatakan efisiensi semua unit kegiatan ekonomi atau biasa disingkat UKE yang beroperasi sepanjang kurva batas produksi, production frontier. Selain dengan pendekatan production possibility frontier atau biasa disingkat PPF, efisiensi produksi juga melalui pendekatan kendala anggaran, budget constraint, di mana terdapat iso cost line yang memberikan kombinasi input dari biaya. Gambar iso cost dan iso cost line di bawah ini di samping ini menjelaskan kombinasi dua input, yaitu X tenaga kerja dan Y yang memproduksi input yang sama. Dan kita lihat di gambarnya yang memang di sini berbentuk cembung, yang dimana Y dan X itu sama. Dan kurva Q1 ini yang garis kedua paling di atasnya Q2 memproduksi output yang lebih tinggi daripada Q2. Slope dari kurva Isokuan disebut marginal rate of technical substitution atau bisa disingkat MRTS. Kurva isokos merupakan kombinasi input di mana biaya untuk memproduksi barang dengan jumlah yang sama. Slope dari kurva isokos mempresentasikan harga relatif dari dua input. Lanjut, suatu unit kegiatan ekonomi memaksimisasi sejumlah output yang diproduksi dengan memberikan tingkat pengeluaran dari input di mana isokuan merupakan tangan dari isokos, sehingga MRS sama untuk harga relatif. Dalam ekonomi persaingan, semua UKE menunjukkan harga yang sama karena UKE dalam menggunakan input tenaga kerja dan tanah mengatur agar MRTS sama untuk harga yang relatif. Pada gambar efisiensi produksi di samping atau yang juga disebut kotak Edouard-Bowell dengan garis horizontal seperti yang digambar ini adalah penggunaan input tenaga kerja, sedangkan garis vertikalnya adalah penggunaan input tanah. Itulah yang dijelaskan ada di gambar ini. Dan itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.